Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lintang Galih Purnamasari dan rekan saya Hamzah Syifaul Anam. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Psikologi Perkembangan kelas PGMIB. Nah, pada materi kali ini kami akan sedikit menjelaskan hasil dari kerja kelompok kami yang membahas tentang gangguan perkembangan psikologis psikopatologi pada anak. Nah, pada materi kali ini kami akan menjelaskan mengenai 5 subbab. Subbab yang pertama adalah gambaran mengenai psikopatologi, yang kedua adalah macam-macam dari psikopatologi, yang ketiga adalah faktor apa saja yang mempengaruhi psikopatologi, yang keempat adalah gangguan apa saja yang dialami, dan yang kelima adalah penanganan dari psikopatologi tersebut. Langsung saja pada subbab yang pertama adalah gambaran mengenai psikopatologi. Nah, sebelumnya apa sih psikopatologi itu? Nah, jadi psikopatologi ini merupakan suatu istilah yang mengacu pada studi mengenai gangguan mental, gangguan perilaku atau conduct disorder, atau pengalaman yang menunjukkan adanya gangguan psikologis. Nah, dari zaman ke zaman itu penanganannya berbeda-beda. Kenapa? Karena hal ini dipengaruhi oleh pola pemikiran dari setiap zaman tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa zaman dengan penanganannya. Untuk zaman yang pertama adalah pada zaman demonologi awal. Nah, pada zaman ini, para pemuka agama itu melakukan suatu upacara atau ritual untuk mengeluarkan roh halus dari tubuh manusia. Nah, metode ini disebut dengan exorcism. Yang kedua adalah zaman penjelasan fisiologi awal mengenai gangguan psikologis atau gangguan mental. Nah, pada abad ke-5 sebelum Masehi, Hippocrates atau sering disebut sebagai bapak kedokteran, dan beliau ini juga penemu dari ilmu kedokteran modern. Nah, beliau ini memisahkan antara ilmu medis dengan agama, tahayul, dan juga magic. Nah, beliau ini berpendapat bahwa otak itu merupakan pusat dari emosi, intelektual, dan juga kesadaran. Jadi, apabila terdapat perilaku yang salah, maka yang sebenarnya terjadi adalah otaknya dalam masalah. Nah, yang ketiga adalah zaman kegelapan atau kembalinya zaman demonologi. Nah, pada kematian Galen, setelah kematian Galen ini merupakan dokter terakhir pada masa Yunani klasik. Nah, penderita dari gangguan mental ini kembali dihubungkan dengan adanya hal-hal supranatural dan juga spiritual. Nah, mereka ini beranggapan bahwa penderita gangguan mental ini merupakan penyihir, dan sebagian dari mereka juga mengakui bahwa mereka itu pernah berhubungan dengan hewan ataupun berkumpul dengan roh-roh halus dan sebagainya. Padahal dalam pandangan abnormal ini bisa diinterpretasikan dalam mengalami gangguan halusinasi ataupun delusi. Bahkan sebagian dari mereka juga didiagnosis mengalami psikosis. Nah, untuk zaman yang keempat adalah pembangunan asilum. Nah, pada abad ke-15 dan ke-16 di Eropa ini sudah difokuskan dalam pembedaan atau pemisahan antara penderita gangguan mental dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian dibangunlah asilum ini yang tujuannya adalah untuk menampung mereka, para penderita gangguan mental dan para gelandangan, untuk dirawat dan diberikan aturan-aturan hidup yang lebih baik. Nah, yang kelima adalah gerakan reformasi. Pada gerakan reformasi ini terdapat pelopor. Nah, pelopornya ini adalah Pinel. Dia merupakan figur pelopor dari gerakan treatment yang lebih humanisme kepada para penderita gangguan mental. Nah, beliau ini membebaskan para penderita atau para pasien dari pasung dan merawatnya seperti orang sakit dan tidak diperlakukan seperti hewan sama seperti sebelumnya. Selanjutnya adalah subbab yang kedua, yaitu macam-macam dari psikopatologi. Nah, psikopatologi sendiri ini dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama golongan gangguan jiwa berat atau psikosis, dan yang kedua adalah gangguan jiwa ringan atau neurosis. Nah, gangguan jiwa berat ini juga dibagi lagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama skizofrenia, yang kedua manik depresi, dan yang ketiga adalah paranoid. Nah, skizofrenia ini yaitu
terjadinya terpecahnya kepribadian. Jadi seolah-olah jiwanya itu mati dan tidak dapat merespon segala sesuatu. Yang kedua adalah manik depresif, yaitu jiwanya itu tidak stabil, jadi kadang aktif, kadang pasif. Dan yang ketiga adalah paranoid. Paranoid ini adalah anggapan atau penderita itu merasakan seolah-olah semua orang itu memusuhinya atau seolah-olah semua orang itu membencinya. Yang kedua adalah gangguan jiwa ringan atau neurosis. Neurosis juga dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah psikastenia dan yang kedua adalah neurastenia. Nah, psikastenia ini dibagi lagi menjadi 3 bentuk, seperti fobia, histeria, dan tidak dapat mengontrol diri. Nah, fobia ini ya artinya takut terhadap sesuatu, misalnya takut ketinggian, takut keramaian. Kalau histeria ini merupakan hilangnya tenaga dan semangat. Contohnya seperti amnesia, tremor, dan juga tik. Nah, tik ini adalah gerakan otomatis yang tidak dapat dikendalikan. Dan yang ketiga adalah tidak dapat menahan diri. Tidak dapat menahan diri ini contohnya seperti obsesi. Nah, yang bentuk kedua adalah neurastenia. Neurastenia ini merupakan gangguan syaraf yang masih dalam stadium permulaan, jadi masih dapat disembuhkan melalui terapi dan juga konseling. Nah, gejalanya dalam neurastenia ini seperti insomnia, penderita menjadi malas, mudah marah, dan juga mudah lelah. Selanjutnya adalah sebab yang ketiga, yaitu faktor yang mempengaruhi munculnya psikopatologi pada anak. Nah, faktor yang pertama adalah faktor karakteristik kepribadian. Nah, biasanya hal ini terjadi karena pada masa kecilnya ini penderita mengalami gangguan pada hubungan sosialnya. Yang kedua adalah faktor temperamen dan karakter. Nah, temperamen ini merupakan resiko awal terjadinya gangguan perilaku. Hal ini bisa disebabkan karena faktor genetik. Yang ketiga adalah fungsi kognitif. Fungsi kognitif ini sehubungan dengan intelektual manusia. Jadi, hal ini disebabkan oleh genetik dan juga lingkungan. Yang keempat adalah organik dan neurologis. Faktor ini itu terjadi karena pada masa kecilnya ini penderita mengalami kekerasan, mungkin bisa juga terdapat penolakan atau kesalahan dalam pola pengasuhan ataupun perawatannya. Yang kelima adalah dinamika keluarga. Nah, walaupun faktor biologis ini memiliki peran dalam perilaku, tetapi variabel genetik dan juga dinamika keluarga ini memiliki peran yang dominan terhadap gangguan perilaku pada anak. Dan yang keenam adalah faktor sosial dan lingkungan. Jadi kesimpulannya adalah faktor yang mempengaruhi gangguan perilaku pada anak ini disebabkan oleh adanya agresi pada dirinya sendiri, kesalahan dalam pola pengasuhan ataupun pola perawatannya, lingkungan yang tidak baik, ataupun faktor organis seperti syaraf dan juga genetik. Di gangguan yang terjadi pada psikopatologi anak, Samuel A. Crick membuat klasifikasi anak tunalaras mengalami gangguan emosi dan perilaku. Melalui proses pengamatan gejala-gejala tingkah lakunya, secara garis besar ia mengelompokkan menjadi 3 kategori, yakni 1. Social maladies children, atau bisa dikatakan kelompok anak yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Yang kedua, delikansi adalah tingkah laku anak atau remaja yang melanggar norma-norma. Yang ketiga, emotionally disturbed children, yaitu kelompok anak yang terganggu atau terhambat perkembangan emosinya dan menunjukkan adanya gejala-gejala ketegangan atau konflik batin seperti kecemasan, penderita neurotis, dan bertingkah laku psikotis. Selanjutnya, menurut Hewitt dan Jenkins mengklasifikasikan anak tunalaras atau socially maladies children menjadi 3 kelompok.
Pertama, unsocialized aggressive children, yaitu kelompok anak yang menunjukkan gejala-gejala tidak menyenangi sikap otoritas seperti guru, polisi, dan lain-lain yang mengandung otoritas. Kebanyakan ini berasal dari keluarga yang broken home, tidak mendapat kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Yang kedua, socialized aggressive children, atau bisa dikatakan kelompok anak yang masih mampu melakukan hubungan dan interaksi sosial pada kelompok yang terbatas, seperti kelompoknya pada umumnya berasal dari keluarga broken home atau masa kecil mereka pernah memperoleh kasih sayang, tetapi masa berikutnya mereka tidak memperoleh kasih sayang tersebut. Yang ketiga, ada maladjusted children. Kelompok ini sering juga disebut anak over inhibited dengan karakteristik perilaku seperti penakut, pemalu, cemas, penyendiri, sensitif, sulit melakukan interaksi sosial secara baik dengan teman-temannya, sangat ketergantungan dan mengalami depresi. Klasifikasi yang dikemukakan oleh Telford atau Surrey, anak tunalaras menjadi 3 kelompok berdasarkan bentuk perilakunya. Pertama, anak yang mengalami kecemasan ini dikategorikan berdasarkan berat ringannya menjadi 3. 1. Kecemasan kronis, rasa takut kronis, obsesi. Yang kedua, anak yang menutupi diri dari realitas berdasarkan bentuk gangguan atau penyimpangan perilaku dari anak. Disebutkan ada 3. 1. Skizofrenia, 2. Autisme, 3. Regresi, yang keempat berhayal dan berfantasi. Ketiga, immaturity inadequacy, yaitu kelompok anak yang menunjukkan sikap dan perilaku tidak dewasa. Perilaku ini sering nampak diantaranya kurang dapat berkonsentrasi, perhatian singkat, sering melamun, gerak motorik kaku atau pasif. Selanjutnya, menurut Kuai, anak tunalaras, gangguan emosi dan perilaku pada anak ini dikelompokkan menjadi 3 menurut Kuai. Pertama, ada conduct disorder atau unsocialized aggression, yaitu anak yang tidak mampu mengendalikan diri sendiri. Jenis perilaku yang sering nampak pada anak-anak tersebut seperti berkelahi, pemarah, tidak patuh, merusak barang atau benda orang lain. Selanjutnya ada conduct disorder atau unsocialized aggression, yaitu kelompok anak yang tidak mampu untuk mengendalikan diri sendiri. Jenis perilaku ini sering nampak pada anak-anak yang seperti suka yang berkelahi, pemarah, tidak patuh, merusak barang dan benda orang lain. Selanjutnya, anxiety withdrawal atau personality problem. Jenis gangguan ini berupa kecemasan dan kekhawatiran yang tidak jelas, tidak beralasan atau karakter pribadi yang membatasi diri sehingga mengganggu pencapaian hubungan harmonis dengan orang lain. Selanjutnya, yang E, cara mengatasi psikopatologi pada anak. Kaufman GM pada tahun 1996 menjelaskan bahwa secara konseptual model-model penanganan anak-anak dengan gangguan emosi dan perilaku ini diuraikan menjadi beberapa macam. Pertama, ada pendekatan perilaku berdasarkan pada karya B.F. Skinner 1953 dan behaviorist lain, difokuskan pada penyediaan lingkungan belajar yang sangat terstruktur dan bahan pengajarannya untuk anak-anak. Perilaku siswa diukur dengan tepat. Intervensi ini dirancang dan dilaksanakan untuk meningkatkan atau mengurangi perilaku dari anak-anak tersebut. Selanjutnya, B, pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi ini masalah anak yang dipandang sebagai hasil dari interaksi dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendekatan ini diaplikasikan dalam bentuk penanganan intervensi keluarga,
Dalam penanganan ini dilakukan pelatihan manajemen pola asuh atau PMP, di mana para orang tua diajari untuk mengubah berbagai respon terhadap anak-anak mereka sehingga perilaku proposal dan bukannya perilaku antisosial dihargai secara konsisten. Selanjutnya yang C, pendekatan sosial kognitif pada anak. Sosial kognitif pada anak ini mengajarkan interaksi antara pengaruh lingkungan dan perilakunya. Pendekatan sosial kognitif diimplementasikan dalam bentuk penanganan kognitif, yaitu terapi kognitif individual bagi anak-anak yang mengalami gangguan tingkah laku. Yang D, pendekatan psikoedukasional. Pandangan psikoanalitik tentang ini digabungkan dengan prinsip-prinsip mengajar dengan pelaksanaan diukur terutama dalam hal belajar. Memenuhi kebutuhan individu anak ditekankan seringkali melalui proyek-proyek dan seni kreatif. Pendekatan ini diimplementasikan di dalam penanganan multisistematik. Yang E, pendekatan psikoanalitik. Pendekatan psikoanalitik ini diterapkan dengan pendekatan ini menampilkan masalah-masalah pada anak yang dinilai sebagai dasar dalam konflik bawah sadar dan motivasi. Psikoterapi individu jika panjang yang dirancang untuk mengungkap dan menyelesaikan masalah-masalah mendalam adalah perawatan umum. Hal tersebut diimplementasikan dalam program-program Head Start. Yang F adalah pendekatan humanistik. Pendekatan humanistik ini menekankan pada cinta dan percaya dalam proses belajar mengajar. Anak-anak didorong untuk menjadi terbuka, menjadi individu yang bebas. Yang G adalah pendekatan biogenik. Pendekatan biogenik ini didasarkan pada teori biologis sebab akibat pengobatannya. Intervensi fisiologis seperti diet, pengobatan, dan biofeedback juga digunakan. Pendekatan ini diimplementasikan dalam bentuk penanganan pengobatan berbasis rumah sakit atau rehabilitasi, yaitu suatu unit khusus untuk mengobati anak-anak dan remaja terdapat di rumah sakit jiwa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.